Keris yang menolak takdir. Kenapa sebuah keris bisa membunuh 7 orang, bahkan sebelum selesai ditempa? Dan benarkah keris itu masih haus darah sampai sekarang? Ada satu nama yang bikin malam jadi terasa lebih panjang. Keris Empu Gandring, bukan keris biasa. Keris ini nggak pernah jadi pusaka warisan, karena setiap orang yang menyentuhnya akhirnya mati. Dan kisahnya bermula dari satu kata yang tak selesai. Dendam. Ken Arok. Namanya melambung tinggi. Dari anak angkat, pencuri pasar. Jadi Raja Singhasari. Tapi sebelum jadi raja, dia cuma pemuda berapi-api, berambisi besar. Dan satu kelemahan, tidak sabar. Waktu itu, dia memesan keris pada seorang empu ternama, Empu Gandring. Tapi bukan buat koleksi, bukan buat simbol, tapi buat menghabisi orang. Targetnya, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Kenapa? Karena Tunggul Ametung punya satu hal yang Ken Arok mau mati-matian. Istri cantik bernama Ken Dedes. Keris itu belum selesai, masih mentah, masih panas. Tapi Ken Arok maksa, beri padaku sekarang, katanya. Belum waktunya, kata sang empu. Tapi, siapa bisa melawan takdir kalau amarah sudah di ujung mata? Ken Arok merampas keris itu dan menusuk Empu Gandring dengan karyanya sendiri. Bayangkan, tangan yang menempa dibunuh oleh logam yang ia ciptakan. Dalam sekaratnya, Empu Gandring tidak menangis, tidak memohon. Ia bersumpah, sumpah yang kelak jadi kutukan. Keris itu akan menelan 7 nyawa besar, termasuk Ken Arok sendiri. Dan sejak hari itu, darah tak berhenti menetes. Ken Arok berhasil. Dia bunuh Tunggul Ametung. Dia nikahi Ken Dedes. Dia naik tahta. Dan semua orang pikir cerita ini selesai. Tapi tidak, karena darah pertama belum kering. Dan keris itu belum puas. Beberapa tahun kemudian, Anusapati, anak Ken Dedes dari pernikahan sebelumnya, tahu siapa yang membunuh ayah kandungnya. Anusapati tidak marah, tidak gegabah. Dia menunggu, menyimpan sakit itu seperti bara dalam dada. Sampai akhirnya, dia temukan keris itu, keris yang sama. Dan dengan tangan gemetar, tapi yakin, Anusapati menusukkan keris itu ke Ken Arok, ayah tirinya, pembunuh ayah kandungnya. Tapi, keris itu belum selesai, karena setelah Anusapati naik tahta, satu demi satu saudaranya mulai mencurigainya. Mereka tahu, dia bukan pewarisah. Dia pembunuh ayahnya. Dan hari itu pun datang ketika Panji Tohjaya, anak Ken Arok lainnya, menyelinap dan menusukkan keris yang sama ke tubuh Anusapati. Darah. Lagi-lagi darah. 3 generasi. 1 keris. Dan belum juga selesai. Yang aneh, setiap pembunuhan itu terjadi dengan keris yang sama. Keris yang katanya sudah disembunyikan, dikubur, dilebur. Tapi selalu muncul kembali di tangan yang salah. Di waktu yang sempurna untuk menghancurkan. Orang-orang mulai takut bukan pada kerisnya, tapi pada rahasia yang disimpannya. Katanya, keris itu bukan cuma senjata, tapi jiwa yang haus dendam. Setiap kali ditarik dari sarungnya, ia meminta satu hal. Siapa berikutnya? Narok ingin jadi raja, tapi dia lupa. Jalan menuju tahta bukan cuma diaspal darah, tapi juga ditandai kutukan. Dan kutukan gak pernah memilih korban secara acak. Keris Empu Gandring tidak pernah minta dibuat. Ia lahir dari ambisi dan keserakahan manusia. Dan sampai sekarang, katanya, keris itu belum puas. Masih ada 1 nyawa lagi. Siapa? Mungkin yang sedang mendengarkan cerita ini. Terima kasih telah menyimak cerita mistis hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kalian.